Jadi mau membuktikan kalau kebenaran gaib itu ada dan mau menjelaskan seperti apa gaib itu. Silakan kalau dipegang. Enggak, yang bacok saya. Soalnya ini ilmu hikmah, bukan ilmu pesantren. Aku minta, aku ke ruangan dulu ya. Semua bagian itu aja sih. Ya kalau buat dibacok ya. Dibacok ya iya. Wasirri sari fi sa'iril asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Sayyidina Quraini. Ya Sayyidina. Makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Tony katanya saat SBY itu menjabat sebagai presiden di bulan Januari tahun 2011, yaitu dipanggil oleh seorang jenderal untuk menghadap ke Cikeas. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal, Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikeas. Saya temenin kamu. Saya datang. Belakangan Daud Tony ini baru tahu kalau ternyata ada kiriman santet di situ. Dan santet itu juga bukan santet biasa, tapi santet tingkat tinggi dari India, berasal dari Sai Baba. Saya datang, langsung ke Cikeas. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Penyantetnya ini, Bu. Bener, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Daud Tony bilang ya dia bisa aja sih mengatasi hal tersebut, tapi ya kemungkinannya itu cuma dua. Yang pertama itu tewas dua-duanya, atau salah satu dari mereka ada yang mati. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya? Itu 95% di masyarakat. Okay. Tetapi kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli dong. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pembuktian para dukun kemarin memang bikin geger di podcast Denny Sumargo. Karena mereka mengatakan inilah yang asli, bukan yang trik. Inilah yang ilmu hikmah katanya. Dukun yang asli, atau mereka tidak mau dikatakan sebagai dukun tetapi ahli ilmu hikmah. Nah, saat melihat hal itu, netizen pun meminta Denny Sumargo untuk mengundang Daud Tony. Daud Tony ini adalah mantan dukun tobat yang katanya dulu merupakan anak buah dari Presiden SBY. Saat diserang sihir, Daud Tony inilah yang dikatakan berdasarkan pengakuannya membantu Presiden SBY untuk menghindari serangan-serangan dari dukun atau santet internasional. Berikut ini pengakuan dari Sai Baba dan juga Presiden SBY. Musim pemilu, musim pemilihan presiden dan wakil presiden, ini banyak yang menggunakan ilmu sihir. Betul, saya merasakan dengan keluarga, luar biasa. Iya, macam-macam yang digunakan. Saya sampai pada satu kesimpulan, tidak ada yang lebih tepat mengalahkan ilmu sihir kecuali zikir. Ada yang bertanya sama saya, Pak Daud, waktu tugas jaga presiden itu tugasnya apa? Satu kali saya dipanggil jenderal, Daud sini, tangkap hidup mati Nurdin M. Top. Berapa tim dibentuk? Kamu sipil, tidak boleh eksekusi, tapi kamu akan didampingi, beritahu titik lokasi, hilangkan ilmu, setelah itu tim masuk. Begitu dia gunakan sekali, di Jawa Tengah. Izin jenderal, posisi ada di Jawa Tengah, sekitar pinggir kota Solo. Sandi Yuda, Densus, semua terjun. Saya doain dalam nama Yesus. Segala setan roh jahat keluar. Itu setannya keluar, langsung turun. Izin jenderal, sekarang kekuatan sudah netral, tidak berfungsi. Dalam 3 jam, tidak bisa digunakan. Tim boleh masuk. Selesai.
Langsung Jenderal berkata saya, Daud, siap Jenderal. Ada dua pilihan. Pilih salah satu. Uang atau nama. Siap, uang. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana dia dengan keluarganya sering dikirimi ilmu hitam, santet, dan lain-lain. Dari kalangan Kristen juga mempertanyakan akan hal ini. Apakah betul Evangelis Daud Tony membunuh Sai Baba? Hal ini ditanggapi oleh Evangelis Roni Suwono. Di YouTube-nya dia sudah menganalisa kesaksian Evangelis Daud Tony. Evangelis Roni Suwono memberikan komentar-komentar terhadap kesaksian Evangelis Daud Tony. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sedikit komentar dari Evangelis Roni Suwono. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya judul yang istimewa, yaitu Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Kita akan menyaksikan lebih dulu cuplikan video dari Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang bertobat kemudian menjadi seorang pendeta, yang nanti video ini akan kita bahas. Dewa bertangan banyak. Keluar! Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Begitu saya doa, dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu dah, terasa, des, putus nyawa. Dah. Selesai tugas. Jenderal siap. Tolong dicek di India. Target selesai. Mati dah, beres. Tek. Saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Bapak Ibu, itulah cuplikan video kesaksian Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang telah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Sehingga lewat kesaksian itu saya memberikan judul yang menarik, Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Video beliau yang diceritakan dengan begitu luar biasa, bak seperti dongeng, namun saya belum terberkati. Sebab masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di otak saya. Sebab di dalam setiap kehidupan saya selalu melibatkan Alkitab di dalam setiap kehidupan saya. Jika saya rekomendasikan dengan Alkitab, maka video yang hari ini kita tonton bersama masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan saya. Malam hari ini bersama dengan Anda semuanya, saya tidak akan memberikan penilaian. Apakah kesaksian Pendeta Daud Tony itu benar-benar terjadi atau itu hanya sekedar dongeng. Saya tidak memberikan penilaian. Tetapi harapan saya lewat video saya hari ini, mudah-mudahan video saya malam hari ini sempat ditonton oleh Pendeta Daud Tony, sehingga beliau juga berkenan memberikan satu tanggapan agar supaya memberikan satu jawaban yang nanti videonya boleh kita pelajari dan menjadi berkat buat kita semuanya. Sebab apa? Ada begitu banyak pertanyaan. Kalau saya udah hilang, karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Iya. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal itu yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter, itu kan entakan peluru, deng, 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 gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala, udah kena semua.
Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des, Pasti. 762 selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya Ada benernya. ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya. Nah, itu yang paling kuat-kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Oh. Ingat, kebal senjata tajam bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun, itu kelemahannya mudah tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air Pak ya. Ditenggelamkan aja. Dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Tidak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada. Oke, salam Pak Daud. Shalom. Iya. Sore ini kita akan membahas apa Pak Daud? Hari ini kan baru heboh tentang perdukunan ya. Wah, itu saya dengar-dengar yang berwarna merah itu Pak ya. Oh, pesulap merah ya. Kita merah-merah ini Pak ya. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya. Itu 95% di masyarakat. Okay. Tetapi kalau ada yang palsu pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh. Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh. Tanpa peperangan tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke, Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ya, Pak. Misalnya gini ya, seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena, sampai sekarang tidak hilang. Ada luka? Ada. Oh, ini ada goresan ini Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini tapi kerisnya itu keris meteor, pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya tidak bisa, tapi melukai, goresan. Tapi tidak membahayakan, menggores saja. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Kalau saya udah hilang karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Iya. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal itu yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter. Itu kan entakan peluru. Ya. Deng, 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 deng gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan? Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala udah kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des, pasti 762 selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya ada benarnya. Ada benarnya juga. Nah, tapi ingat,
Memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya. Nah, itu yang paling kuat-kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Oh. Ingat, kebal senjata tajam bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun, itu kelemahannya mudah tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air Pak ya. Ditenggelamkan aja. Dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Nggak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada.